Selamat pagi anak-anak kelas 12 TBSF. Apa kabarnya semua? Pastinya sehat semua ya. Kita bertemu di mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Nah, di kelas 12 mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor saya yang akan membawakan. Nah, di pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari ya struktur organisasi bengkel sepeda motor beserta fungsi tiap-tiap dari komponen-komponen struktur tersebut. Nah, minggu lalu saya mengirimkan materi melalui bentuk Word ya, dikirimkan ke wali kelas dan di-share ke grup kelas. Nah, kali ini saya akan membawakan materi kita melalui video dan kedepannya akan terus melalui video. Karena alasannya ya, kalau melalui video saya dapat menjelaskan dan menguraikan materi. Nah, di pertemuan kedua kita ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel sepeda motor. Kompetensi dasar kita pelajari 3.2 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. 4.2 mendata faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Nah, siap ya, kita langsung masuk ke materi. Kegiatan berusaha mempunyai sasaran untuk memperoleh keuntungan dan laba. Oh, itu sudah pasti. Kalau kita buka usaha, berwirausaha, ya pasti kita sasarannya untuk memperoleh keuntungan berupa uang, berupa rupiah. Ya mana mungkin sih buka usaha gak pengen untung ya, malah pengen rugi kan, gak mungkin. Nah, namun demikian kegiatan usaha juga memiliki tujuan-tujuan lain yang dapat dicapai. Seperti ini, pertama, mengurangi pengangguran dan memberi kesempatan kerja. Nah, misalkan ya, kita membuka bengkel dan kita jadi owner. Nah, kita nih butuh mekanik, terus butuh kasir, butuh lagi toolman-nya. Nah, otomatis kita pun memberi kesempatan kerja bagi orang-orang yang ngerti hitung-hitungan uang lah ya, untuk jadikan kasir. Nah, otomatis pun dia bisa bekerja sama kita dan mengurangi pengangguran. Nah, yang mengerti sepeda motor bisa servis, perbaikan ringan, perbaikan berat. Nah, tapi dia belum punya kesempatan kerja, belum punya modal buat bengkel, terus belum dapat bengkel, ya itu bisa kita tarik ya otomatis pun kita mengurangi pengangguran. Nah, yang kedua, membantu masyarakat sekitar. Nah, kita buka bengkel nih di suatu wilayah atau daerah ya. Nah, di sana itu sepeda motor banyak, kendaraan utama di sana sepeda motor dan mobilitas utama. Nah, masalahnya belum terjamah bengkel. Nah, masyarakat di sana pun susah ya. Kalau misalnya servis, perbaikan ringan, perbaikan berat, harus ke kota dulu jauh-jauh. Nah, karena bengkel kita tadi ada di situ ya, jadi masyarakat terbantu, nggak perlu lagi ke kota. Jadi kalau servis ya bisa sama kita semua. Nah, faktor yang ketiga, membantu pendapatan daerah melalui pajak. Nah, so pasti ya, dalam kita buat bengkel, apalagi bengkel udah besar nih, kita itu bisa bikin pendapatan negara, khususnya di wilayah kita atau daerah kita yang kita tempati. Dari pajak kita bayarkan tuh ya, pajak usaha bengkel kita kepada pemerintah. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Ini ya bagannya. Ini ada faktor bisnis, faktor pelari pelayan teknis, faktor strategi. Nah, loh, Pak, kami kan teknik sepeda motor. Kok pelajarin faktor bisnis? Faktor bisnisnya sih? Kami kan cuma bongkar sepeda motor dan jadi mekanik. Nah, kalau misalkan kita nanti buka bengkel sepeda motor dan kita jadi owner, pasti kita bakal ngadapin nih, namanya faktor bisnis. Faktor bisnis, dan kita perlu itu tahu faktornya apa saja nanti yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari
bisnis bengkel kita tadi. Nah, di teknik bisnis sepeda motor ya atau TBSM ini tertukar slide-nya. Di teknik bisnis sepeda motor ini kita dituntut bisa ya, bukan cuma jadi mekaniknya aja, minimal buka bengkel lah ya, untuk buka lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Nah, dari itu makanya kita mempelajari faktor bisnis. Nah, kalau kita udah mengerti faktor bisnis, kita masuk ke faktor dari pelayanan teknis. Pelayanan teknis apa saja yang perlu kita lakukan, pelayanan yang dengan bagaimana pelayanan yang baik di bengkel kita untuk keberhasilan bengkel kita ke depannya, dan strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, kita langsung masuk ya ke faktor bisnis. Yang pertama, ada kemauan keras dan tekad yang kuat. Sebuah bisnis akan sukses dijalankan ketika orang yang menjalankan usaha memiliki tekad, semangat, dan kemauan yang keras. Ketika ketiga hal ini dilakoni, maka Anda akan tetap optimis meskipun usaha Anda sedang berada di ujung tanduk sekalipun. Anda akan selalu termotivasi untuk sukses sehingga mau untuk belajar lagi dan lagi. Ini merupakan bekal yang sangat penting untuk kesuksesan wirausaha. Nah, ini dia faktor yang paling penting. Sebelum buka usaha itu kita harus punya tekad yang kuat dan kemauan yang keras. Nah, kenapa kita harus punya itu? Nah, dalam dunia usaha kita akan menghadapi namanya down. Tidak ada usaha langsung naik ke atas ya. Pasti dari pertama dari merintis. Nah, dari merintis ini pasti ya tahu lah ya, pendapatan masih belum banyak. Kadang pun minus dari modal. Nah, di sini pun kalau misalnya punya mental yang lemah, dia nggak punya tekad yang kuat, pasti dia bakal down. Kalau dia udah down, pasti dia bakal nyerah. Usahanya segini-segini aja, modal pun nggak balik, minus yang ada, ya namanya juga masih merintis, masih baru lah ya. Nah, di situ seharusnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya usaha kita dikenal masyarakat. Nah, jika sudah kenal masyarakat, pasti usaha kita bakalan rame dan otomatis pun bukan pun modal, langsung pendapatan kita pasti akan meningkat. Nah, disitulah kita harus punya kemauan yang keras. Dan di usaha juga pun pasti mengalami namanya down, usaha turun, usaha di ujung tanduk ya. Usaha di ujung tanduk sekalipun kita harus tetap kuat menghadapinya. Dan yang kita di situ gak boleh punya mental yang lemah. Karena kalau punya mental yang lemah, kita nyerah, usaha kita bakal hancur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu selalu motivasi untuk sukses sehingga mau belajar lagi dan lagi. Nah, di situ kita harus belajar dari apa masalah yang terjadi, apa solusinya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, bukannya down ya, nyerah begitu saja karena ya usahanya jatuh, ya pasti usahanya ada turun naiknya. Nah, apa yang kita harus mempelajari dari turunnya tadi, downnya tadi, apa yang harus kita lakukan, dan untuk kedepannya apa, agar masalah problem tadi ya tidak terjadi. Kalaupun terjadi bisa diminimalisir sekecil-kecilnya. Dan faktor yang kedua, memiliki modal yang cukup. Modal merupakan komponen utama dalam wirausaha yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jika sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda sudah memiliki modal yang cukup untuk bidang usaha yang akan Anda jalani, agar kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita punya tekad nih. Kalau nggak punya modal ya sama aja ya. Itu utama juga nomor satu ya seharusnya. Dua-duanya nomor satu. Nggak punya tekad, punya modal nggak punya tekad sama aja lah. Nah, modal ya. Modal ini kita harus perlu juga ya, kalau udah punya tekad ya, berupa materi lah ya, untuk membeli spare part, contohnya peralatan-peralatan untuk bidang usaha, sewa tempat, bayar karyawan, dan untuk keperluan-keperluan lainnya lah ya dalam usaha kita. Dan kita masuk ke faktor nomor 3,
tahu persis akan target pasar. Nah, tahu siapa yang menjadi target pasar Anda. Dalam hal ini, target pasar yang tepat merupakan faktor yang juga menentukan sukses tidaknya wirausaha. Ketika Anda berbisnis di tempat dan waktu yang tepat, maka kemungkinan besar bisnis Anda pun akan sukses. Nah ini, berbisnis di tempat waktu yang tepat. Nah apalagi ini pandemi corona ya. Pandemi corona ini, ya pasti masyarakat ya ada protokol kesehatan dari pemerintah yang harus kita laksanakan demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Nah, salah satunya menggunakan masker. Nah, menggunakan masker otomatis masyarakat pun perlu masker. Nah, disitulah peluang usaha kita tadi. Nah, kita bisa, ini kita beli bekal. Misalnya kita nggak bisa jahit, ini kita beli bekal, kita jahitkan ke tukang jahit. Nah, dia bakalan buat masker dan kita bakal jualkan. Dan disitulah kita harus tahu target pasar kita. Kita tahu target pasar dan produk kita apa yang bisa kita jualkan. Disitulah usaha kita akan maju. Nah, kita ke faktor yang keempat, pelayanan yang baik. Nah, sebuah usaha yang siap berkembang adalah usaha yang memiliki pelayanan yang baik. Ketika Anda ramah dan baik pada pelanggan, maka Anda akan mudah untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Dalam berbisnis, Anda perlu mencari pelanggan, bukan hanya pembeli saja yang hanya membeli produk Anda sekali. Anda perlu pelanggan yang artinya konsisten menggunakan produk yang Anda tawarkan. Nah, kita dalam usaha ini kita nyari pelanggan yang bukannya kalau misalnya dia datang sekali terus gak datang-datang lagi, bukan itu maksudnya. Kita bakalan narik dia terus-terusan bergantung pada usaha kita. Maksudnya bergantung, ketergantungan dengan usaha kita itu dia jadi pelanggan setia kita, jadi langganan lah ya, loyal dia sama kita karena pelayanan kita yang baik tadi. Nah di pelayanan yang baik ini contohnya nih, misalnya ada sepeda motor parkir depan bengkel kita. Nah jalannya pluk duduk nih, kita samperin, Pak, Bu, ada yang bisa dibantu? Pak, Bu, apa Bu kerusakan dalam sepeda motornya yang bisa saya lakukan? Nah itu dia, pasti pelanggannya bakalan senang kan. Nah, dia merasa dihargai dan diperhatikan oleh kita. Nah coba kalau misalnya nih dia udah duduk nih ya, duduk di bangku tunggu, nah dia udah duduk, nah dia diem, kita pun ikut diem-dieman lah terakhirnya. Nah, terakhirnya pun situ sakit hati. Nah, dia pun sakit hati, terakhirnya dia pun sombong gak yang punya bengkel ini, masa pelanggan datang pun gak dilayani. Nah dari situ pun dia gak bakal balik lagi ke bengkel kita, dan dari situ pun dia bakal ngomong ke teman-temannya, bengkel si A itu gak bagus, masa kita datang dibiarin aja, pelayanan kurang baik. Nah dari situ pun bengkel kita gak bakal maju. Kalau misalnya satu pelanggan hilang, yang mencari satu pelanggan itu susah loh. Untuk menghilangkan kalau ribu itu gampang. Itulah kita harus perlu pelayanan tadi. Faktor yang kelima, networking yang luas. Yang juga tak kalah penting dari usaha adalah memiliki networking atau jaringan yang luas. Networking inilah yang akan membuat usaha Anda dikenal orang lain, masyarakat, bahkan seluruh dunia. Networking juga memudahkan Anda dalam berbisnis. Untuk itulah, mulai dari awal bangunan networking Anda seluas mungkin agar Anda mengalami kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan bisnis. Nah, kalau kita pengen buka usaha bisnis ya, kita itu perlu namanya networking. Networking itu jaringan yang luas. Nah, misalnya nih, salah satunya nih teman kita, jaringan kita itu teman kita buka usaha. Nah, kita promosiin ke teman kita. Nah, teman kita itu tahu usaha kita itu. Nah, otomatis kalau misalnya dia tahu, pasti dia pun bakalan datang ke usaha kita. Dan dia udah merasakan pelayanan kita bagus, baik, dia puas, pasti bakalan dia mode dari mulut ke mulut. Kalau bahasa Inggris repotan ya. mode ya ke temannya, otomatis kan pelanggan kita bertambah, jaringannya pun makin luas dari mulut ke mulut. Dan apalagi sekarang nih
adanya internet, sosial media, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Kita bisa promosi di situ, bahkan bengkel kita dikenal masyarakat luas, bahkan pun seluruh dunia sekalipun. Kalau misalnya pun bengkel kita itu bagus. Nah, dan faktor yang keenam, pemasaran yang efektif. Pemasaran yang baik dan efektif juga mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Tentu dibutuhkan teknik marketing yang kuat untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Oleh karena itu, pastikan teknik pemasaran sudah Anda kuasai saat memulai bisnis, atau paling tidak Anda memiliki tenaga pemasaran yang handal untuk memasarkan bisnis Anda. Nah, pemasaran efektif. Ini teknik pemasaran marketing. Kita itu perlu untuk memasarkan usaha kita atau produk yang kita hasilkan. Nah, kita harus tahu, contohnya nih, kita pakai sales ya untuk menawarkan, apalagi sales ini cewek cantik ya, otomatis narik pelanggan datang ke tempat kita, apalagi laki-laki. Nah, dan terus pun pemasaran sekarang pun udah gampang ya, melalui sosial media bisa kita promosi ke Facebook, Instagram. Otomatis kan usaha kita pun dikenal orang, terus banyak yang tahu usaha kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keenam ya, inovasi dan kreativitas tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi suksesnya kegiatan wirausaha adalah adanya inovasi dan juga kreativitas tinggi dalam membuat dan mengembangkan bisnis. Dalam berbisnis tentu akan ada banyak pesaing yang juga menjalankan bisnis yang sama dengan Anda. Untuk itulah penting bagi Anda untuk memiliki inovasi dan kreativitas agar produk Anda berbeda dengan pesaing. Nah, contoh kita buka bengkel nih. Buka bengkel. Kita biar lebih ramai lagi, terus lebih maju, kita harus inovasi dan kreativitas tinggi. Apa yang belum punya bengkel lain? Misalnya nih kita buat bengkel online ya, bisa dipanggil. Delivery lah kalau makanan bisa diantar. Kalau kita bengkelnya kita datangi pelanggan tadi. Kita melalui Facebook ya, kita promosi bengkel kita, bisa datang ke rumah, misalnya boring nih, biar pelanggannya nggak jauh capek-capek lagi ya ke bengkel, dia bisa langsung chat WA, kita bisa samperin. Nah, apalagi sekarang ya anak-anak muda gila sekarang Tailuk. Nah, di situ kita ambil lagi keuntungan kreativitas dan inovasi lagi. Kita jual spare part Tailuknya, macam contohnya jok karbon, spion bakaran, dan yang lain-lainnya. Dan kita masuk ke faktor pelayanan teknis. Yang pertama, kehandalan dan kejujuran mekanik, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa layanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Nah, kehandalan dan kejujuran mekanik itu pun penting dalam pelayanan teknis dalam bengkel. Kenapa penting? Kalau misalnya mekanik ya tidak mengerti apa yang dia kerjakan, dia bekerjanya sih di kalang ya, kalau bahasanya bisa bongkar, bisa pasang. Nah, jadi ngerjainnya pun asal-asalan, otomatis ya pelanggan pun kapok ya, jadi keretanya malah praktek, terakhir rusak, makanya bagus makin nambah biaya. Nah, di situ pun otomatis pun pelanggan pada kabur ya. Dan kejujuran mekanik, dan kejujuran ini pun penting. Contohnya misalnya ganti oli. Nah, diganti oli ini pas pelanggan nggak melihat, bukan oli yang bagus kita kasih, oli bekas, pas dia nggak melihatnya, oli campur lah itu ya, yang oli sisa yang dikumpul jadi satu di bengkel tuh, oli drum namanya, oli drum. Nah, itu kita kasih masukkan. Dan terakhirnya, kalau ketahuan, pasti apa yang terjadi? Pelanggan tersebut kapok, nggak mau balik lagi ke kita. Nah, dari situ kita pun harus mempekerjakan, misalnya kita ownernya, kita harus mempekerjakan mekanik, kita harus tahu kemampuannya dan kejujuran mekanik yang kita pekerjakan. Dan kalau kita mekanik, ya dari situlah kita harus bekerja handal dan jujur.
kepada konsumen, biar konsumen itu tetap lengket sama kita, nggak berpindah ke mekanik-mekanik yang lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke faktor responsif. Nah, faktor responsif yaitu membantu pelanggan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Nah, ini kita lihat di gambar ya, responsif. Dari sini kita lihat ada pelanggan yang datang ke sebuah bengkel dan langsung dilayani dan ditanya apa keluhannya, dan disitulah faktor keberhasilan bengkel selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita cuek kepada pelanggan, kepada konsumen, ya otomatis pun mereka pun juga nggak suka melihat bengkel kita, dan terakhirnya pun mereka pun pada kabur ya, jadi nggak berlangganan ke bengkel kita, nggak jadi pelanggan tetap. Nah, dari situlah kita harus membangun sikap responsif kepada konsumen. Dan selanjutnya, kesediaan spare part dan suku cadang. Nah, ini pun penting. Kita buka bengkel nih, kalau misalnya kita punya biaya lebih ya, kita bisa siapkan spare part, kita lengkapi spare part kita. Itu pun penting. Kenapa? Contoh nih, kita buka bengkel, pelanggan datang, terus dia cari spare part yang ini. Contohnya ya, dia nyari piston nih, bengkel kita nggak nyetok. Terakhirnya apa? Dia pun males betul sama kita. Kenapa? Jadi pengerjaan lama. Udah di bengkel kita boring, terus kita putah kemana-mana, kita belanja nyari barang-barangnya. Itu pun pasti memakan waktu. Dan kalau misalnya kita punya spare part, kita yang mengerjakan, otomatis kan berkurang waktunya. Dan situ pun pelanggan puas dengan bengkel kita ya, cepat karena kesediaan spare part yang lengkap tadi. Nah, yang selanjutnya empati, yaitu kepedulian dan memberikan perhatian bagi pelanggan. Nah, di memberikan perhatian kepada pelanggan itu, empati itu penting ya. Karena kalau kita memberikan empati dan kepedulian kepada mereka pun juga akan tertarik kepada kita. Nah, empati apa yang kita berikan? Kan di bengkel nih ngerjain sepeda motor, otomatis kan nunggu lama. Nah, kita cari tahu apa ya yang biar pelanggan saya itu nggak bosen nunggunya. Nih, kita lihat di gambar ya, di sebuah bengkel ada TV. Nah, ini TV dia pun mengundang empati dari pelanggan tadi, agar dia pun mau ke bengkel kita nih ya, biar dia nggak bosan menunggu. Apalagi sekarang ya, smartphone banyak ya, pelanggan pasti udah rata-rata punya smartphone lah. Di situ kita buka, kalau punya lebih lagi modal, kita buat lagi free wifi. Dan di situ pun otomatis pun pelanggan senang ya, nggak terasa pun waktu kita mau 10 hari pun di situ menginap, dia pun pasti tahan tuh kalau ada wifi. Nah, dan selanjutnya wujud, yaitu penampilan fasilitas fisik dan peralatan. Nah, di bengkel kita itu pun fasilitas kita pun harus rapi ya, fasilitasnya lengkap, dan peralatan kita pun lengkap. Kalau misalnya peralatan nggak lengkap, gimana mau ngerjain dong? Contoh nih, kita buka bengkel, nah, terus yang datang itu sepeda motor injeksi, rusaknya sensor injeksi ya, terus kita nggak punya alat. Nah, otomatis nggak bisa ngerjain dong, dan hilang pelanggan kita kan. Nah, dari situ pun kita harus juga melengkapi peralatan tadi dan fasilitas fisik yang ada tadi tuh. Seperti fasilitas fisik itu seperti tempat duduknya agar pun pelanggan tadi nyaman menunggu di tempat tunggunya. Dan selanjutnya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, kalau kita misalnya nih owner bengkel, kita pun harus tahu dulu sumber daya manusia yang kita pekerjakan itu, mereka sanggup atau tidak melaksanakan tugasnya. Contoh nih, kita mempekerjakan manajer ya, bengkel kita ini besar, kita pekerjaan manajer. Terus manajernya amburadul, nggak ngerti cara memanage sebuah
bengkel tadi, amburadul ngatur bawahnya. Yang terakhir apa? Kacau balau yang di bawahnya. Udah kacau balau, terakhirnya hancur lah usaha tadi. Nah, dari situ pun kita harus tahu kemampuan yang dari orang yang kita pekerjakan tadi. Dan pun terus misalnya kita mengerjakan mekanik, kita pun harus tahu juga bagaimana kemampuan mekanik tadi. Jujurkah? Sanggupkan dia mengerjakan sepeda motor? Apakah sampaikah ilmunya ke sepeda motor? Apalagi yang terbaru sekarang ya injeksi ya. Nah, itu dia. Nah, masih semangat kan belajarnya? Ya, dengerin cerita ya, pasti di rumah pada ngantuk nih. Ini kita lihat dulu nih, ada penampakan wanita cantik ya, biar agak semangat dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah nengok cewek cantik pasti semangat. Nah, kita masuk ke strategi. Nah, dalam keberhasilan bengkel sepeda motor ya, kita pasti harus punya strategi, planning ke depannya. Nah, strategi apa saja yang kita perlukan. Pertama, memilih tempat dan lokasi usaha. Itu sangat penting. Kenapa? Jika kita buka bengkel di tempat yang sepi, tidak ada sepeda motor satupun atau mobil yang lewat, dan daerahnya pun di pedesaan yang tidak ada mobilitas kendaraan, otomatis bengkel kita pun siapa yang datengin? Nggak mungkin dengan lembu di servis, kan nggak mungkin. Ya, di situ pun kita harus memilih tempat lokasi usaha yang tepat. Di contohnya ini ya bengkel Honda ya, di pinggir jalan protokol, jalan utama ya, sebuah jalan besar. Nah, di sini kan dilewati lalu lalang ya, sepeda motor dan mobil. Nah, otomatis kan bengkelnya ini rame. Dan di situ pun otomatis kalau bengkel kita rame, pendapatan kita banyak, ya otomatis pun bengkel kita pun maju. Nah, selanjutnya strategi memperhatikan banyaknya saingan. Nah, membuka usaha bengkel itu pun kita harus memperhatikan saingan kita. Nah, usahakan kita buka bengkel yang tidak ada saingan ya. Saingannya, karena susah ya, menimbulkan kecemburuan, terus pun susah nyari target, menimbulkan cemburuan. Apalagi kalau misalnya kita buka bengkel modern yang bisa injeksi, yang sebelah kita nggak bisa injeksi, masih bengkel tradisional, pasti menimbulkan kecemburuan, pasti nggak enak dong sama tetangga, saling cemburu-cemburuan. Nah, kalau misalnya pun banyak saingan tapi konsumennya rame, nah di situ kita buka usaha, namun buatlah yang berbeda dari mereka. Apa saja itu contohnya? Misalnya bengkel sebelah nggak bisa modifikasi sepeda motor ke tipe racing, apalagi anak-anak muda sekarang ya gila racing, balap-balap liar. Yang kita buat di bengkel kita biar lebih ramai lagi daripada yang bengkel sebelah kita. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang gila modifikasi tie loop. Nah, kita jual spare part tie loop biar bengkel kita lebih ramai daripada yang sebelah sana. Nah, itulah tadi dia, memperhatikan banyaknya saingan agar bengkel kita dapat berhasil. Nah, selanjutnya membuat desain bengkel. Nah, membuat desain bengkel ini adalah kita mengatur tata letak bengkel, rak toolbox atau rak kunci saat digunakan langsung diletakkan ke tempatnya, susun dengan rapi, dan buatlah bengkel serapi mungkin agar konsumen pun nyaman. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat gambar yang di atas. Bengkelnya amburadul. Nah, ini pelanggan yang duduk. Nah, di sini tahap apa aja yang diletak di sini. Kan penuh tempat duduk nih. Ini pun cuma satu pantat yang muat. Satu pantat yang muat. Ini kaki tahap apa berserahannya bungkus-bungkus spare part. Otomatis pun kita duduk pun nggak tenang. Kaki kita geser ke senggol kunci, geser ke senggol sampah spare part. Mau duduk pun pas-pasan pantat pun sempit kali. Nah, itu pun juga
faktor juga mempengaruhi keberhasilan bengkel. Nah, kalau bengkel kita rapi nih, tempatnya pun nampaknya lebih luas ya, pelanggan pun nyaman, jadi leluasa duduk di bangku tempat tunggunya, tidak terganggu dengan sampah-sampah spare part kita dan kunci-kunci kita yang berserakan. Nah, dari situ pun membuat desain bengkel pun dapat mempengaruhi keberhasilan bengkel kita. Nah, kalau misalnya saya juga pengalamannya pernah juga terjun ke bengkel. Setelah prakerin saya langsung kerja di bengkel selama setahun ya. Situ bengkel ini pun berserak pun bukan karena kita sengaja ya. Apalagi kalau bengkelnya rame nih, kita buru-buru harus ngerjain sepeda motor satu ke satu. Banyak lah yang minta permintaan pengen cepat. Kita pun harus cepat gerak. Kalau enggak pada lari semua itu pelanggan-pelanggan ke bengkel lain. Nah, dari situ udah kita kerjain satu sepeda motor selesai. Bungkus spare part kita letakin, kunci kita letakin. Dan sebenarnya pun bengkel itu amburadul bukan karena kita sengaja. Tapi tadi karena ngejar target biar pelanggan kita nggak lari. Tapi disitulah konsumen atau orang-orang awam tidak mengerti ya, kiranya kita kerja asal-asalan, makanya main Texas saja ya, main asal ngeletak, dan mereka tuh menilai bengkel kita tuh nggak bagus, padahal bukan itu. Nah, disitulah kita harus belajar dari pemikiran, dari mindset orang-orang ya yang berbeda, apalagi orang-orang awam ini. Kita makanya harus membuat desain bengkel serapi mungkin agar dapat menarik perhatian konsumen dan kenyamanan dari konsumen. Nah, sudah ya kita dengarkan tadi dan kita pelajari materi-materi tadi tentang faktor keberhasilan bengkel sepeda motor. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencatat kembali poin-poin penting dan dibaca-baca lagi di rumah ya, dipelajari, karena nanti di pertemuan ketiga kita akan mengadakan tes ya, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, dan di situ ada tes. Dan materi yang saya ambil nanti untuk tes tidak jauh-jauh ya dari materi yang kita pelajari. Jadi nanti catat kembali dan catatannya akan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan nanti dan akan diinformasikan melalui wali kelas. Dan jika ada pertanyaan mengenai materi dan tugas tidak mengerti ya cara pengerjaannya, bisa chat pribadi saya di nomor WA saya ini ya. Dan sekian ya materi di pertemuan kita kedua. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ketiga. Selamat pagi ya.